Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mahir Trading Live. Mohon dibantu like, subscribe, komen, dan share agar channel ini dapat kembang. Kita bahas hari ini hyperinflasi ya di cryptocurrency. Apakah itu hyperinflasi? Banyak ekonomi mengalami beberapa tahapan inflasi yang terjadi pada saat harga rata-rata sebuah barang meningkat seiring dengan peningkatan pembelanjaan yang disebabkan dengan turunnya mata uang. Umumnya pemerintah dan institusi finansial bekerja sama untuk memastikan bahwa inflasi terjadi pada sebuah proses yang lembut dan bertahap. Akan tetapi, ada beberapa contoh dalam sejarah di mana rasio inflasi terjadi dengan sangat cepatnya sampai saat ini menyebabkan nilai mata uang negara tersebut untuk hilang dengan cara yang tidak proporsional. Seseorang ahli ekonomi Philip Hogan mengatakan bahwa periode hyperinflasi dimulai pada saat harga barang dan jasa meningkat lebih dari 50% dalam periode 1 bulan. Contohnya, jika harga sekarung beras meningkat dari $15 kurang dalam 30 hari dan dari $15 ke $22,5 pada akhir bulan dan berkelanjutan, harga beras tersebut dapat mencapai harga $114 dalam 6 bulan akan lebih dari $1.000 dalam 1 tahun. Sangat jarang rasio hyperinflasi tetapi berada pada tahap yang sama pada 50%. Pada banyak kasus, rasio ini bergerak sangat cepat di mana banyak harga barang dan jasa meningkat secara drastis dalam kurun waktu sehari atau beberapa jam. Konsekuensi dari peningkatan harga ini adalah penurunan kepercayaan konsumen dan penurunan mata uang negara tersebut. Akhirnya, hyperinflasi menyebabkan sebuah efek ombak yang berujung pada penutupan perusahaan, peningkatan jumlah pengangguran, dan berkurangnya pendapatan pajak. Sebuah peristiwa hyperinflasi yang sangat terkenal terjadi di Jerman, Venezuela, dan Zimbabwe yang terjadi. Akan tetapi banyak sekali negara-negara yang mengalami krisis yang serupa, termasuk Hongaria, Yugoslavia, Yunani, dan masih banyak yang lain. Ya, hyperinflasi itu berarti nilai uang itu rendah ya dibandingkan. Jadi barang yang beredar banyak, uang yang beredar banyak dan jumlah barang yang sedikit ya, itu terjadi inflasi. Hyperinflasi di Jerman. Salah satu contoh hyperinflasi yang paling terkenal terjadi di Republik Weimar Jerman. Setelah Perang Dunia Pertama, Jerman meminjam banyak sekali uang untuk pendanaan perangnya dengan kepercayaan penuh bahwa mereka dapat memenangkan perang tersebut dan menggunakan bantuan sekutu untuk membantu membayarkan hutangnya tersebut. Tidak hanya Jerman gagal untuk memenangkan perang tersebut, mereka juga diharuskan membayarkan miliaran dolar untuk biaya reparasi. Walaupun masih banyak perdebatan terjadi mengenai penyebab hyperinflasi di Jerman, banyak yang menyebutkan bahwa penyebabnya termasuk penangguhan standar emas, reparasi akibat perang, dan pembuatan uang kertas dengan jumlah yang tergolong sembrono. Keputusan untuk menangguhkan status jumlah emas pada awal perang berarti uang yang berada dalam sirkulasi tidak ada kaitannya dengan nilai emas yang dimiliki oleh negara tersebut. Ini sebuah langkah kontroversial yang membuat kepada devaluasi mata uang Jerman yang mendesak sekutu untuk meminta pembayaran reparasi dengan mata uang lain selain mark Jerman. Jerman merespon dengan mencetak banyak sekali mark Jerman untuk membeli mata uang asing dan menyebabkan nilai mata uang mark Jerman untuk jatuh lebih rendah lagi. Pada peristiwa ini, rasio inflasi meningkat dengan kecepatan yang melebihi 20% per hari. Mata uang Jerman menjadi sangat tidak berharga di mana masyarakat membakar uangnya untuk menjaga rumah mereka tetap hangat dikarenakan itu lebih murah dibandingkan dengan membeli kayu. Wow. Hyperinflasi di Venezuela.
Berkat cadangan minyaknya yang besar, Venezuela dapat menjaga perekonomian yang sehat selama abad ke-20. Akan tetapi, kelebihan pasokan minyak pada tahun 1980-an yang diikuti dengan salah manajemen ekonomi dan korupsi yang terjadi di awal abad 21 membangunkan sebuah krisis rasio ekonomi dan politik yang kuat. Krisis dimulai pada tahun 2010 dan masih tercatat sebagai krisis terburuk dalam sejarah manusia. Rasio inflasi di Venezuela meningkat secara drastis dari rasio tahunan sebesar 69% pada tahun 2014 sampai dengan 181% pada tahun 2015. Periode hyperinflasi dimulai pada tahun 2016 dengan ditandai dengan 800% inflasi pada akhir tahun, diikuti dengan 4.000% di tahun 2017 dan lebih dari 2.600.000% di awal tahun 2019. Wow. Pada tahun 2015, Presiden Nicolas Maduro mengumumkan bahwa mata uang baru, Sovereign Bolivar, akan diterbitkan untuk melawan hyperinflasi menggantikan Bolivar yang sudah ada dengan rasio 1:100.000. Maka dari itu, 100.000 Bolivar menjadi 1 Sovereign Bolivar. Akan tetapi, kemanjuran pendekatan ini sangat dipertanyakan. Ahli ekonomi Stephen menyatakan bahwa menghilangkan nol adalah sebuah riasan dan tidak berarti jika tidak ada perubahan kebijakan ekonomi. Pada tahun 2018, Presiden hyperinflasi di Zimbabwe. Perekonomian Zimbabwe cukup stabil pada awal kemerdekaannya. Akan tetapi, pemerintah Presiden Robert Mugabe menginisiasi sebuah program pada tahun 1991 yang disebut dengan ESAP, Economic Structural Adjustment Program, yang dianggap sebagai penyebab utama keruntuhan perekonomian Zimbabwe. Bersama dengan ESAP, reformasi pertanahan yang dilakukan oleh otoritas pemerintah menghasilkan sebuah penurunan drastis pada produksi makanan dan menyebabkan sebuah krisis finansial dan sosial yang besar. Zimbabwe Dollar (ZWN) mulai untuk memberikan signal akan stabilitas pada akhir tahun 1990-an. Hyperinflasi terjadi pada awal tahun 2000-an. Rasio inflasi mencapai 624% di tahun 2004, 1.730% di tahun 2006, dan berapa ini? Banyak angkanya, 231 juta persen di bulan Juli 2008. Dikarenakan kurangnya data yang disediakan oleh Bank Sentral negara tersebut, rasio setelah bulan Juli berdasarkan estimasi teoritis. Menurut kalkulasi Profesor Steve Heim, hyperinflasi yang dialami oleh Zimbabwe sampai pada titik puncak pada bulan November 2008 pada rasio tahunan sebesar 89,7 miliar persen, yang sama dengan 79,6 miliar persen per bulan atau 98% per hari. Wow, gila ya. Zimbabwe adalah negara pertama yang mengalami hyperinflasi pada abad ke-21 dan tercatat bahwa peristiwa inflasi ini adalah kedua terparah yang pernah terjadi dalam sejarah manusia setelah Hungaria pada tahun 2008. ZWN secara resmi ditinggalkan dan mata uang asing diadopsi sebagai standar hukum. Penggunaan mata uang digital. Dikarenakan Bitcoin dan mata uang digital lainnya tidak berdasarkan dengan sebuah sistem sentral, nilai mereka tersebut tidak dapat ditentukan oleh pemerintah atau institusi finansial. Teknologi blockchain memastikan penerbitan koin baru mengikuti sebuah jadwal yang sudah diatur dan setiap unit adalah unik dan tahan terhadap duplikasi. Ini adalah alasan mengapa mata uang digital sangat populer, terutama di negara yang mengalami hyperinflasi seperti Venezuela, Zimbabwe.
Peristiwa yang serupa dapat terlihat pada negara-negara seperti Zimbabwe, di mana pembayaran menggunakan mata uang digital peer-to-peer mengalami peningkatan yang secara dramatis. Dalam beberapa negara, otoritas secara serius mempelajari kemungkinan dan resiko yang terasosiasi dengan pengenalan mata uang digital yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai sebuah potensi alternatif selain mata uang fiat, dan Bank Sentral Swedia dalam salah satu yang pertama, contohnya yang mengikutsertakan Bank Sentral Singapura, Kanada, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Ya. Kesimpulan, walaupun contoh hyperinflasi mungkin masih terlihat sangat sedikit dan berjarak jauh, sangat jelas bahwa dengan sebuah periode waktu, kecemasan politik dan sosial dapat secara cepat membawa ke devaluasi mata uang tradisional. Permintaan yang lebih rendah untuk permintaan ekspor sebuah negara dapat menjadi sebuah penyebab utama. Pada saat mata uang mengalami devaluasi, harga akan meningkat dengan sangat cepat, dan pada akhirnya sebuah lingkaran yang kejam. Sangatlah menarik untuk mencatat bahwa jika rasa percaya pada mata uang tradisional jatuh, rasa percaya pada mata uang digital akan cenderung meningkat. Ini mungkin memiliki sebuah implikasi yang kuat untuk bagaimana mata uang dilihat dan digunakan secara global. Oke, selesai pembahasan tentang hyperinflasi dari 3 negara tadi ya, Jerman, Venezuela, dan Zimbabwe ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang melakukan edukasi tentang cryptocurrency ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.